Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2170 Pemeriksaan. Tutup potnya transparan, sehingga memungkinkan untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Awan kelabu muncul dari mana-mana di pot, dengan cepat berkumpul di sekitar tubuh Waremis dan Hastian. Seperti namanya, itu adalah mesin nanoteknologi, jadi tidak mungkin untuk melihatnya hanya dengan mata telanjang. Dengan demikian, mereka tampak seperti awan kelabu karena banyaknya. Tolong jangan menolak nanomanices, sistem mengirim suaranya ke dalam pot. Hastian tidak akan melawan karena dia tidak sadarkan diri. Adapun Waremis, dia mengerti bahwa menghentikannya akan bertentangan dengan tujuannya, jadi dia tidak mencobanya sejak awal. Mesin nano dapat masuk melalui kulit dan beberapa lubang di tubuh mereka. Dengan Divine Sense-nya, Waremis dapat mengetahui bahwa mereka pergi kemana saja di tubuhnya, termasuk kepalanya. Tidak ada rasa sakit atau semacamnya, tapi jelas bukan sensasi yang sangat nyaman untuk mengetahui benda-benda itu bergerak di dalam Novellus B. Com. Kelompok Rean mengamati dari luar, dengan Spiegel terlihat paling peduli. Tetap saja, dia mengerti itu akan memakan waktu, jadi dia memutuskan untuk meluruskan beberapa hal sementara mereka menunggu. Rean, Rowan, kenapa kamu membantuku dengan ini? Apakah malaikat sedang dikendalikan atau tidak? Itu bukan masalahmu. Rean mengangkat bahunya. Kenapa tidak? Klanmu akan berhutang banyak padaku setelah ini. Bukankah kalian malaikat sangat menyukai kebenaranmu? Aku ragu kamu tidak akan membantuku di masa depan jika ada kesempatan. Spiegel menyipitkan matanya. Kami memang akan berutang besar padamu jika berhasil. Namun, itu tidak berarti kami akan melawan nilai-nilai kami. Jika apa yang kamu minta di masa depan melewati batas ini, maka kami tidak akan bergerak. Rean tidak keberatan. Itu yang diharapkan. Bagaimana dengan fragmen itu? Benar saja, Spiegel akhirnya bertanya kepada si kembar tentang pecahan itu. Rowan adalah orang yang menjawab. Itu milik kami. Kamu tidak mengharapkan kami untuk menyerahkannya, kan? Spiegel menggaruk bagian belakang kepalanya. Pasti akan sangat membantu jika kamu melakukannya. Tapi sekali lagi, aku juga tidak akan menyerah. Yah, kurasa tidak apa-apa untuk setidaknya mengetahui di mana salah satu fragmen itu berakhir. Rowan mengangguk sebelum menyebutkan masalah lain. Namun, tidak perlu menyembunyikan bahwa kita memilikinya dari yang lain. Dengan keluarnya Fruve dan binatang iblis itu, kita pasti akan menjadi target. Untungnya, baik Rean maupun aku tidak menggunakan bentuk asli kita. Malaikat dan iblis yang kamu lihat sekarang akan lenyap di masa depan. Itu mengingatkan Rean pada satu hal. Tetap saja, semua orang di luar melihat bagaimana Rowan dan aku bertanggung jawab membawa Spiegel dan Waremis ke dalam, kan? Bukankah mereka akan mengejar klan mereka untuk mencari tahu di mana kita berada? Spiegel mengangkat tangannya sebagai jawaban. Tidak perlu khawatir. Berbeda dari alam dewa atau dunia bawah, tidak ada yang akan memaksa leluhur Waremis atau saya untuk mengatakan apapun. Keadaan sebenarnya alam surga tidak terlalu buruk. Ada beberapa keuntungan dari pikiran semacam ini kontrol yang memprioritaskan malaikat di atas segalanya. Selama kami mengatakan kami tidak tahu tentang Anda, mereka akan mempercayainya begitu saja. Itu cukup nyaman, Rean dan Rowan harus mengakui. Tapi, bagaimana dengan malaikat agung tanpa nama itu? Bukankah dia akan mengejarmu? Dari apa yang kau katakan pada kami, sepertinya dia tidak terpengaruh oleh pengendalian pikiran yang aneh ini. Jika ada, itu lebih seperti dialah yang bertanggung jawab untuk itu. Kamu tidak akan bisa berbuat banyak jika seorang malaikat agung mengejar klanmu. Spiegel mengangkat bahu. Aku sangat meragukan itu, tapi aku tidak bisa memberitahumu alasannya, karena ini melibatkan beberapa rahasia klan kita. Si kembar tidak peduli. Selama kamu baik-baik saja, tidak perlu mengatakan apa-apa. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan kita tidak berbeda. Waktu berlalu dalam sekejap, dan lebih dari 2 jam berlalu. Asteris gemetar. Tiba-tiba, ruangan bergetar sesaat, menarik perhatian semua orang. Sistem, apa yang terjadi? Saya pikir Anda harus melihatnya. Pendorong dimensi sedang diaktifkan. Karena seberapa rusaknya mereka, beberapa tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan goncangan yang baru saja dirasakan pengguna. Apakah Tansan sudah pergi? Rean dengan cepat bertanya kembali. Tidak.
Proses aktivasi penuh akan memakan waktu 3 jam lagi, menurut prediksi sistem. Ryan menghela napas lega. Kalau begitu tidak apa-apa. Spiegel memandangi Waremis di dalam pot, yang sepertinya sedang tidur. Kemudian dia berpikir keras sebelum akhirnya memutuskan untuk bertanya. Ryan, Rowan, apakah kamu ingat malaikat yang kita temui saat kita akan meninggalkan alam surga? Si kembar mengangguk. Ya, apakah mungkin untuk membantunya melarikan diri dari spaceship ini juga? Dia adalah teman lama saya, meskipun dia juga berada di bawah kutukan yang sama seperti yang lainnya, jelas Spiegel. Ini, Ryan tidak terlalu tahu. Itu akan tergantung di mana dia saat ini. Namun, membantunya juga akan menempatkanmu pada posisi yang sulit, bukan? Lagi pula, sudah jelas bahwa kamu memiliki beberapa cara untuk menggunakan sistem pesawat luar angkasa. Karena dia juga berada di bawah efek pengendalian pikiran yang sama, dia pasti akan melaporkannya ke Malaikat Agung. Spiegel menyipitkan matanya saat dia memikirkannya. Bisakah kamu memeriksa apakah dia setidaknya masih hidup? Itu seharusnya tidak menjadi masalah, Ryan mengangguk. Sistem, aku ingin kamu menemukan malaikat tertentu. Ryan kemudian memberikan gambaran tentang malaikat yang mereka temui sebelumnya. Mencari. Sistem dengan cepat mengakses semua sensor yang tersedia di kapal yang terhubung dengannya sebelum akhirnya menjawab. Target terletak. Asterisk zoom. Asterisk. Video holografik lain muncul, kali ini memperlihatkan bagian luar spaceship. Berbeda dari malaikat lainnya, yang satu ini sepertinya tidak menemukan boneka Ryan dan masih berkeliaran di luar, mencoba mencari jalan masuk. Apakah dia akan baik-baik saja jika kapal mencoba pergi saat dia berada di luar? Sistem segera menjawab, makhluk hidup apapun yang berada di dalam perimeter kapal akan terpengaruh oleh pemindahan spasial. Kelangsungan hidup sangat tidak mungkin. Ryan menghela nafas sebagai jawaban. Kalau begitu, sistem, buka pintu baginya untuk masuk ke dalam kapal. Bab 2171 lanjutkan. Patrice terbang keluar, masih mencari jalan masuk. Namun, tidak masalah apa yang dia lakukan. Tidak ada apa-apa. Belum lagi dia sangat jauh dari tempat Ryan melepaskan boneka terbangnya, jadi dia tidak pernah sempat menangkap salah satu slip giok. Asterisk C. Bersenandung. Patrice memperhatikan bahwa cahaya mulai bersinar di dekat posisinya, yang membuatnya langsung waspada. Jangan lupa kapal juga punya senjata di luar. Dia harus melarikan diri dari banyak dari mereka. Namun, dia segera menyadari bahwa itu bukan senjata apapun. Sebaliknya, sepertinya tanah yang lebih jauh terbuka. Dia mengamati dari jauh, mengharapkan sesuatu untuk keluar. Sayang sekali, tidak ada yang muncul setelah beberapa menit menunggu. Tanpa pilihan lain, dia mendekati pintu masuk, melihat bahwa tidak ada apapun di dalamnya selain koridor kapal. Apa yang harus dilakukan? Sepertinya terlalu nyaman. Namun, setelah berkeliaran begitu lama tanpa satu pun petunjuk, Patrice mengerti bahwa sepertinya dia tidak punya banyak pilihan. Dia mengertakkan gigi dan berlari ke dalam sebelum pintu di belakangnya tertutup. Patrice menyadarinya tapi tidak mundur, masuk lebih dalam ke kapal. Berkat Ryan, sistem pertahanan tidak menyerang Patrice, jadi dia bisa bergerak sesuka hatinya. Apa yang terjadi di sini? Saat itulah sistem membuat pengumuman. Benua bintang akan meninggalkan semesta ini dalam 2 jam 30 menit. Semua non-personil harus mengikuti petunjuk yang diberikan untuk diteleportasi keluar dari benua bintang. Aneh bahwa spaceship menyebut dirinya benua bintang, dan itu benar. Pesan itu bukanlah sesuatu yang akan dikatakan sistem, terutama karena namanya salah. Itu adalah sesuatu yang diperintahkan Ryan kepada sistem untuk diberitahukan kepada Patrice. Dengan itu, dia akan memberi Patrice jalan keluar dari spaceship tanpa harus memberitahu Patrice secara langsung. Apa? Itu akan meninggalkan semesta ini. Patrice ketakutan karena dia mengerti apa artinya. Dia juga memperhatikan panah holografik yang sama yang digunakan si kembar. Apakah ini arah yang dibicarakan benda ini? Kembali ke tempat tinggal Ryan dan Spiegel, mereka melihat pergerakan Patrice melalui video holografik. Apakah dia akan mengikuti petunjuk saja? Bukannya dia bisa mempercayai apapun yang dikatakan sistem, kan? Ryan bertanya pada Spiegel. Memang, saya pasti tidak akan percaya begitu saja dengan suara yang tiba-tiba, Spiegel setuju dengan Ryan. Namun, kurasa dia harus percaya apakah dia mau atau tidak. Dia tidak punya pilihan. Karena pengendalian pikiran,
ras malaikat adalah segalanya baginya. Dia pasti tidak akan mengambil risiko diambil dari alam surga tanpa izin. Ryan lalu menutup video hologram tersebut. Yah, aku melakukan apa yang aku bisa. Terserah dia sekarang, Spiegel Senior. Skenario terburuk, dia akan meninggalkan semesta ini dengan pesawat luar angkasa ini. Spiegel mengangguk. Itu lebih dari cukup. Terima kasih. Analisis perbandingan mental menyimpulkan. Sistem kemudian meminta perhatian mereka. Apa hasilnya? Cacing jiwa kelas 1 terdeteksi di tubuh Hastian. Jiwa, cacing, Ryan, Rowan, Luan, dan Spiegel belum pernah mendengarnya. Apa itu cacing jiwa? Soulworms dikenal karena kemampuannya untuk menyerang tubuh inang tanpa terdeteksi. Cacing jiwa tidak alami, perlu diciptakan untuk digunakan. Juga, cacing jiwa sangat lemah, jadi agar mereka berhasil mengambil alih jiwa tuan rumah, mereka harus dibuat agar sesuai dengan jenis jiwa yang mereka targetkan. Ini, semua orang terkejut. Apakah itu berarti malaikat itu, yang kamu tidak tahu namanya, menciptakan cacing-cacing ini? Spiegel dengan cepat mengangguk, saya pikir Anda harus melihatnya. Asteris Zoo. Tutup pot Waremis kemudian terbuka, memungkinkan dia untuk keluar. Secara alami, dia juga mendengar percakapan itu. Apakah ada cacing-cacing ini di dalam jiwaku? Negatif. Namun, ada tanda-tanda cacing jiwa mencoba mengambil kendali di masa lalu. Jiwa host Waremis tidak cocok dengan jenis jiwa yang diperlukan untuk kontrol, meskipun perbedaannya sangat halus. Namun, untuk cacing jiwa, perbedaan sekecil apapun sudah cukup untuk mencegah mereka berhasil. Ryan hanya bisa bertanya, bagaimana mereka bisa masuk ke dalam jiwa seseorang tanpa terdeteksi? Soulworm terbuat dari kekuatan jiwa. Jumlah kekuatan jiwa yang digunakan untuk membuatnya sangat kecil, membuatnya sangat sulit untuk dideteksi bahkan jika tuan rumah sudah tahu bahwa mereka sudah dekat. Bagi mereka yang tidak sadar, itu sama dengan mereka tidak pernah ada. Cacing jiwa juga memiliki kekuatan yang sama dengan yang menciptakannya. Itu berarti jika ranah kultivasi pencipta lebih tinggi dari target, target tidak akan dapat mendeteksinya, terlepas dari mengetahui keberadaannya atau tidak. Ini, Waremis benar-benar terkejut. Satu-satunya yang mungkin bisa mendeteksi cacing jiwa adalah malaikat agung. Dan bahkan mereka kemungkinan besar akan gagal melakukannya karena karakteristik cacing jiwa. Ryan mengangguk. Benar-benar ciptaan yang mengesankan. Sistem, apakah alam semesta lain menderita hal-hal semacam ini? Negatif. Keberadaan cacing jiwa sudah lama diketahui, dan begitu juga tindakan penanggulangan untuk menghadapinya. Sampai saat pesawat luar angkasa ini meninggalkan alam semesta lingan, cacing jiwa benar-benar menyerah. Mereka tidak berguna karena tidak ada yang akan tertangkap oleh mereka lagi. Mata Waremis menyala sebagai respons. Apakah itu berarti Anda memiliki cara untuk menyembuhkan mereka yang terkena cacing? Nov Epsilon Lus B, Com. Benar. Asteris Zuon. Asteris. Tiba-tiba, sebuah mesin di sisi lain ruangan mulai bekerja. Beberapa cairan aneh sepertinya tercampur saat Divine Origin Energy mengisi bahan bakar mesin. Tidak butuh lebih dari beberapa detik sebelum sebotol cairan ungu diantarkan oleh mesin. Apa ini? Ryan bertanya pada sistem. Cairan osilasi spektral jiwa spasial. Satu tetes akan mencair di udara dan ruang angkasa, menyebar dalam jarak 2 juta kilometer. Siapapun yang berada dalam kisaran ini akan memperoleh resistensi warisan garis keturunan terhadap properti cacing jiwa. Tidak ada cacing jiwa yang dapat hidup di dalam jiwa yang telah bersentuhan dengan cairan ini. Cacing jiwa juga tidak akan dapat menyerang keturunan manapun dari makhluk yang sama. Tangan Waremis gemetar saat dia meraih vial. Satu tetes dapat digunakan untuk membangunkan semua malaikat dalam jarak 2 juta kilometer. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ryan tersenyum saat dia memesan. Sistem, sintesiskan cairan ini sebanyak mungkin dalam 2 jam ke depan. Gunakan semua mesin yang tersedia di dekat kita. Lebih banyak, lebih baik. Peringatan, puluhan ribu ton dapat disintesis dalam kerangka waktu yang disediakan. Melanjutkan. Puluhan ribu ton, Waremis dan Spiegel menelan ludah setelah mendengar itu. Satu tetes, 2 juta kilometer, puluhan ribu ton. Ryan hanya mengangguk. Ya, lanjutkan. Bab 2172 Perpisahan. Botol yang tak terhitung jumlahnya dirilis oleh banyak mesin di Nanotech Sick Bay.
Sistem itu tidak bercanda. Masing-masing mesin dapat menghasilkan sebotol cairan setiap beberapa detik, jadi mereka memang akan memiliki jumlah yang tidak masuk akal pada saat 2 jam berlalu. Asteris Plin. Asteris. Tiba-tiba, video holografik muncul di depan Ryan dan Roan. Di sisi lain, Tansan terlihat. Kenapa kamu masih di pesawat luar angkasa? Aku menyalakan semua pendorong dimensi. Mungkinkah kamu memutuskan untuk ikut denganku ke alam semesta lain? Roan menggelengkan kepalanya. Kami menggunakan nanotech Sick Bay untuk membuat cairan osilasi spektral jiwa spasial. Sepertinya cacing jiwa digunakan secara luas di alam surga, jadi kami ingin menyingkirkannya. Oh, cacing jiwa, Tansan tahu siapa mereka. Sudah lama sejak aku mendengar seseorang mencoba menggunakannya. Yah, itu karena terlalu mudah untuk diimunisasi terhadap mereka. Baiklah, lanjutkan saja apa yang kamu lakukan. Ingatlah untuk keluar dari kapal sebelum aku lakukan lompatan. Begitu dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Ryan dan Roan mengangguk. Mereka mengawasi perkembangan cairan dan aktivasi pesawat luar angkasa. Terima kasih, Senior Tansan. Tansan mengangguk sebelum video ditutup. Sementara itu, Waremis dan Spiegel mengumpulkan vial ke dalam spatial rings dan pocket dimensional realms tanpa henti. Ryan sekarang adalah kopral sementara, jadi dia memiliki wewenang untuk memberi Waremis dan Spiegel peringkat yang cukup tinggi untuk membuka segel alam dimensi mereka. Itu jelas sangat membantu keduanya. Saat itulah sistem tiba-tiba diumumkan. Target, dengan nama Patrice, telah menggunakan platform teleportasi untuk kembali ke alam surga. Spiegel melihat ke arah si kembar dengan ekspresi bahagia. Bagus, aku pasti akan mengunjunginya dan melepaskan setetes cairan ini di dekat klannya. Si kembar hanya mengangguk dan terus menunggu. Semua yang selamat di spaceship melakukan hal-hal mereka sendiri. Meskipun mereka bisa merasakan spaceship bergetar sesekali, sepertinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tansan juga tidak peduli dengan mereka karena membawa mereka keluar dari semesta tidak akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Akhirnya, 2 jam berlalu sebelum sistem menghentikan pembuatan vial. 2 jam telah berlalu. Apakah pengguna ingin melanjutkan produksi? Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Tolong tunjukkan kami jalan ke platform teleportasi terdekat yang bisa memindahkan kami ke wilayah kami sendiri. Dia bisa merasakan bagaimana getaran pesawat luar angkasa semakin meningkat, jadi dia tidak ingin melewatkannya begitu saja. Permintaan diterima. Sebelum pergi, Ryan menatap Hastian. Senior Spiegel, bisakah kamu membawa malaikat ini kembali ke surga bersamamu? Lagi pula dia juga salah satu dari orang-orang yang dikendalikan. Novelus B. Com. Spiegel dengan cepat meraih Hastian dan melemparkannya ke alam dimensi sakunya sendiri. Serahkan dia padaku. Akhirnya, kelompok mereka melesat keluar dari nanotech Sick Bay dan pergi ke platform teleportasi. Dengan level izin mereka, mencapainya mudah dan cepat. Sistem, buka gerbang spasial ke alam surga. Apakah ada lokasi tertentu? Ryan menatap Spiegel, yang hanya menggelengkan kepalanya. Tidak masalah di mana. Selama berada di alam surga, kita dapat menemukan jalan kembali ke klan kita. Bagaimanapun, dia adalah malaikat alam ruang waktu, saya pikir Anda harus melihatnya. Ryan tidak membuang waktu setelah mendengar itu. Sistem, bisa di mana saja di alam surga selama itu adalah tempat yang aman. Asteris Rip. Asteris. Ruang terkoyak saat gerbang tata ruang dengan cepat terbentuk di atas salah satu platform. Koneksi dengan alam surga terjalin. Gerbang tata ruang akan tetap terbuka selama 30 detik berikutnya. Waremis dan Spiegel saling memandang sebelum melihat kembali ke kelompok si kembar. Itu saja. Jangan khawatir. Kami tidak akan melupakan hutang ini. Tunggu. Roan kemudian mengeluarkan cincin tata ruang sebelum melemparkannya ke Spiegel. Manfaatkan dengan baik. Kamu akan membutuhkannya jika malaikat agung itu mengejarmu. Spiegel melihat sekilas ke dalam sebelum dia melihat sejumlah besar kor. Masing-masing dari mereka penuh dengan energi asal surgawi yang bersih, yang pasti cukup bagi Spiegel untuk pergi jauh ke alam malaikat agung. Ini. Roan mengangkat tangannya. Kami akan membutuhkan bantuanmu di masa depan, jadi anggap itu sebagai tambahan untuk semua masalah yang akan kami sebabkan padamu. Spiegel memandang Waremis, yang tampaknya berada dalam dilema. Pada akhirnya, dia menerima begitu saja. Ambillah. Kami membutuhkan malaikat agung secepat mungkin.
Baiklah, Spiegel kemudian menyimpan cincin tata ruang itu. Sampai lain kali, Ryan, Rowan. Waremis dan Spiegel melompat ke dalam gerbang tata ruang, yang menutup di belakang mereka beberapa detik kemudian. Namun, di alam dimensi permata jiwa, Celis mengeluh tanpa henti. Mengapa Anda memberikan energi asal surgawi saya? Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk berkultivasi? Apakah kamu idiot? Namun, Rowan tidak menganggapnya serius. Saya hanya memberinya kurang dari 5% dari semua inti yang kami miliki, jadi berhentilah mengoceh. Kami akan membutuhkan 2 fragmen lainnya di alam surga di masa mendatang, sehingga klannya dapat bergandengan tangan ketika saatnya tiba. Celis tidak senang tetapi tahu bahwa inti tidak akan kembali lagi. Kamu sebaiknya benar. Ryan dan Luan tidak bisa menahan tawa di tempat kejadian. Setelah itu, Ryan membuka video holografik lainnya. Tansan senior, kita pergi. Tansan yang tampak sangat sibuk di sisi lain hologram itu berhenti sejenak. Oh, jadi kamu akhirnya, hei, ambil ini. Tiba-tiba, sebuah benda berteleportasi langsung ke sisi kelompok si kembar. Ini adalah KTP permanen yang terkait dengan saya. Jika Anda pernah datang ke alam semesta Lingan, carilah saya. Saya pasti akan menjadi tuan rumah yang baik. Ryan dan Rowan jelas menerimanya. Terima kasih. Mereka mengucapkan selamat tinggal setelahnya. Akhirnya, sistem membuka gerbang spasial ke alam dewa, yang jelas dimasuki si kembar. Petualangan mereka di Ruins of Stars telah berakhir. Yang terpenting, mereka akhirnya kembali ke alam dewa. Bab 2173 keluar. Si kembar sudah pergi ketika keadaan mulai menjadi hidup di luar pesawat luar angkasa dimensi Yin Yang. Para malaikat, iblis, dan kultivator melihat bagaimana organisasi Fruve tiba-tiba muncul dengan banyak pakar mereka. Secara alami, mereka dengan cepat berkumpul bersama jika Fruve punya ide lucu. Apa artinya ini? Gabriel menyipitkan matanya saat dia bertanya kepada kru Fruve. Tuana yang juga di sana mendengus mendengar pertanyaan Jibril. Apa lagi itu? Kami datang ke sini untuk mengirim ahli kami ke dalam reruntuhan bintang. Apakah Anda punya masalah? Tidak pernah ada batasan berapa banyak ahli yang bisa dikirim ke dalam spaceship. Meskipun demikian, melihat ratusan pembudidaya realem ruang waktu dari organisasi Fruve benar-benar mengejutkan semua orang. Mephisto kemudian menggelengkan kepalanya. Selama kamu tidak mencoba menimbulkan masalah di sini di luar, kamu bebas untuk mengirim orang sebanyak yang kamu bisa lakukan di dalam. Tetap saja, apakah kamu yakin ingin mempertaruhkan nyawa realem ruang waktu sebanyak ini? Ini tidak seperti Anda tidak tahu apa yang terjadi pada 6 anggota Anda sebelumnya, kan? Mephisto jelas berbicara tentang waktu Ryan dan Rowan menggunakan kekuatan mereka untuk membunuh pakar organisasi Fruve. Tuana sepertinya tidak keberatan. Terus kenapa? Kami juga tahu bahwa itu karena pintu masuk hanya dapat mendukung sejumlah orang yang lewat sekaligus. Karena itu masalahnya, kami hanya dapat mengirim kelompok 4 orang satu demi satu. 3 alam lainnya tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Tuana dan kelompoknya lewat begitu saja. Keluarga Fruve datang dengan 5 anggota Divinity Realm lainnya, jadi bukan ide bagus untuk menekan mereka sekarang. Selain itu, para peserta baru ini akan memulai perjalanan mereka di Ruins of the Stars jauh lebih lambat dari murid 3 dunia lainnya. Hanya saja mereka mengerti sesuatu pasti telah terjadi sehingga Tuana tiba-tiba mengambil pendekatan semacam ini. Tentu saja, mereka juga tahu dia tidak akan pernah memberitahu mereka apa itu. Tuana kemudian melihat para ahli ruang waktu realem dari organisasinya sebelum memesan. Kelompok pertama, silakan. Yang lain akan masuk setelahnya. Ingat tujuanmu. Kamu harus membawa benda itu kembali kepadaku. Ya, leluhur. Semua orang menerima perintah dan mulai berjalan ke pintu masuk cincin. Seperti yang diharapkan, masing-masing dari mereka memiliki metode yang serupa untuk menyelaraskan dengan pintu masuk seperti Fruve sebelumnya. Batch pertama melewati ring tanpa masalah dan kemudian diikuti oleh yang berikutnya. Persis seperti itu, kelompok yang terdiri dari 4 pembudidaya di alam ruang waktu organisasi Fruve lolos, masing-masing membutuhkan waktu beberapa menit. Yang lain menganggapnya cukup berisiko karena anggota alam ruang waktu tidak mudah diasuh. Melihat Fruve membawa sebanyak ini sepertinya ide yang sangat buruk. Meskipun demikian, itu juga berarti pakar mereka sendiri akan mengalami masalah di dalam jika mereka bertemu dengan orang-orang ini.
Sayangnya, karena aturan yang mereka sepakati di masa lalu, mereka tidak bisa menghentikannya. Tiba-tiba, binatang iblis di alam ketuhanan di sisi alam dewa memperhatikan sesuatu. Dia mengakses cincin spasialnya sebelum jimat transmisi pikiran emas muncul. Dia tahu bahwa jimat ini mahal, jadi pasti ada alasan bagus bagi siapapun di rasnya di alam dewa untuk menggunakan jimat itu. Ekspresinya langsung berubah ketika dia melihat konten di dalamnya. Apa? Ternyata binatang iblis yang kabur itu berasal dari rasnya sendiri. Rasnya baru saja selesai mencatat apa yang terjadi di spaceship dan mengiriminya transmisi ini. Yang lain memandang binatang iblis, bingung. Apa yang terjadi, Gardo? Gardo berpikir sejenak apakah dia harus memberitahu semua orang tentang yayasan fragmen alam semesta yang dilihat juniornya di pesawat luar angkasa atau tidak. Lagi pula, itu terlalu penting bagi semua orang di sana. Tidak hanya itu, pesan yang dia terima tentang bagaimana ada dua fragmen. Jelas, ada informasi tentang malaikat dan iblis, Ryan dan Rowan, serta Tansan dalam pesan itu. Novelusb.com. Gardo kemudian melihat Fruve yang berkerumun di dalam pesawat luar angkasa dan mengerti mengapa perubahan tiba-tiba itu. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menceritakan semuanya. Ini berjalan seperti T, saya pikir Anda harus melihatnya. Drum. Namun, bahkan sebelum dia bisa memulai, lingkungan benar-benar berubah. Ruang di sekitar mulai pecah, dan badai tata ruang mulai muncul di mana-mana. Pesawat luar angkasa di depan mereka juga mulai bersinar dengan warna hitam, putih, perak, dan emas, seolah mengikuti perubahan di sekitarnya. Kekacauan di luar angkasa begitu besar sehingga dengan cepat menjadi berbahaya bahkan bagi para malaikat agung, iblis penatua, dan pakar ketuhanan. Berlari. Vosleve adalah orang pertama yang membuat keputusan sebelum melemparkan dirinya dan bawahannya ke bagian yang mereka datangi sebelumnya. Semua orang melakukan hal yang sama, mengetahui bahwa keadaan menjadi lebih buruk dalam eksplorasi ini. Tuana dan organisasi Fruve-nya memiliki ekspresi terburuk. Mereka baru saja selesai mengirim setengah dari anggota mereka ke dalam ring entrance. Sekarang, entah dari mana, spaceship mulai berubah. Itu tidak mungkin. Dia tahu betul bahwa reruntuhan bintang sebenarnya adalah sebuah pesawat luar angkasa. Melihat perubahan tersebut jelas membuatnya berpikir tentang kemungkinan kapal tersebut meninggalkan semesta ini. Lagi pula, seharusnya ada orang yang selamat di dalam dengan pangkat tinggi yang mungkin memiliki wewenang untuk melakukannya. Tuana, kita harus pergi sekarang. Saat itulah salah satu ahli di dekatnya berteriak dengan Divine Origin Energy miliknya. Tuana melihat sekeliling dan tahu bahwa semuanya buruk. Tanpa pilihan lain, dia menyapu semua pembudidaya alam ruang waktu yang tersisa ke alam dimensionalnya yang belum melewati pintu masuk dan pergi bersama kelompoknya. Akhirnya, ahli dari semua alam dan Fruve muncul jauh dari pesawat luar angkasa, di tempat yang sama tempat mereka pertama kali berkumpul. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh spaceship. Di atas segalanya, mereka bisa melihat bagaimana ruang terkoyak tidak seperti sebelumnya. Tiba-tiba, lubang spasial yang mengerikan muncul di depan pesawat luar angkasa berbentuk delta sementara punggungnya bersinar dengan elemen gelap dan terang. Seluruh spaceship kemudian mulai masuk ke dalam, melawan semua kekuatan yang berusaha menahannya. Kita terlalu dekat. Distorsi spasial dan elemen yang disebabkan oleh pesawat luar angkasa begitu besar sehingga jarak yang sangat jauh pun terpengaruh. Semua orang terpaksa mundur lebih jauh sambil tetap memperhatikan apa yang terjadi. Akhirnya, seluruh pesawat luar angkasa tampak menjadi kilatan cahaya gelap, putih, perak, dan bahkan emas. Kilatan itu kemudian menembus semua perlawanan dan menghilang di dalam Spatial Hall. Spatial Storms berlanjut cukup lama saat lubang itu perlahan menutup. Bahkan ahli terkuat yang menontonnya tidak berani mendekat. Itu pasti kematian. Pada akhirnya, Ruins of the Stars hilang, dan yang bisa dilakukan semua orang pada akhirnya hanyalah melihatnya pergi. Bab 2174 kembali ke alam dewa. Tuana menyaksikan semuanya perlahan menjadi tenang dengan ekspresi yang mengerikan. Pergi, pergi, cari di mana-mana, temukan kemana perginya pesawat luar angkasa itu. Dia bukan idiot. Dia tahu bahwa pesawat luar angkasa telah meninggalkan semesta ini. Namun, dia tidak bisa menerima kerugian besar yang baru saja dialami oleh organisasi Fruve. Bawahan di sekitar saling memandang sebelum menerima pesanan.
Bahkan jika mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka menemukan pesawat luar angkasa itu, pasti lebih baik mencarinya daripada tetap dekat dengan Tuana saat ini. Pakar lain di sekitar juga terkejut dengan apa yang mereka lihat. Namun, mereka tidak merasa separah Tuana. Lagi pula, mereka tidak mengirim terlalu banyak anggota Space Time Realm mereka. Sungguh rugi kehilangan orang-orang di dalam, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan Fruves. Jika ada, mereka bahkan merasa agak baik, hanya berpikir sayang sekali Tuana tidak punya waktu untuk mengirim semua paket. Kalau begitu, kurasa ini saja untuk saat ini. Mephisto dari iblis tidak mau tinggal di sana lagi. Para malaikat masih menginvasi dunia bawahnya, jadi dia ingin kembali secepat mungkin. Setan penatua lainnya juga setuju dengannya dan segera pergi. Hal yang sama terjadi pada para ahli Realm of Gods dan Heaven Realm. Anggota Realm of Gods, khususnya, ingin kembali secepat mungkin untuk mendengar apa yang dikatakan Gardo. Adapun malaikat, mereka berada di tengah serangan suci mereka untuk mengambil jalan reinkarnasi di bawah kendali mereka. Begitu saja, semua orang akhirnya meninggalkan area tersebut, tidak pernah melihat spaceship itu lagi. Tanda pisah. Ketika si kembar membuka gerbang tata ruang ke alam dewa, sistem bertanya kemana tujuan mereka. Secara alami, mereka sudah tahu persis kemana mereka akan pergi, wilayah binatang iblis di sisi barat laut alam dewa. Ada dua alasan untuk itu. Pertama, disitulah Kia dan Kalina tertinggal. Yang terpenting, disitulah pulau waktu berada. Menurut apa yang dikatakan Turen, ayah si kembar, di sanalah mereka akan menemukan fragmen yayasan semesta lainnya. Asteris Rip, Asteris. Di suatu tempat di wilayah binatang iblis, ruang terkoyak saat badai spasial mengamuk di dalamnya. Namun, sebuah terowongan dengan cepat terbentuk, menghubungkan ke dunia luar. Akhirnya, dua sosok mendarat di tanah dengan tenang, menggunakan divine sense mereka untuk merasakan sekeliling. Energi surgawi yang kaya di sekitar mereka memastikan tujuan mereka. Mereka berada di alam dewa. Jelas, kedua sosok ini tidak lain adalah Ryan dan Roan. Ratusan tahun kemudian, kami akhirnya kembali. Asteris Pin. Asteris. Pencarian selesai. Tuan rumah telah berhasil mengambil fragmen yayasan alam semesta dari pesawat luar angkasa dimensi Yin Yang. Hadiah misi, 600.000 poin takdir. Bonus pembaruan sistem, 1.200.000 Destiny Points. Saya pikir Anda harus melihatnya. Benar saja, bonus dari pembaruan Soul Gem Dimensional Realm sebelumnya muncul. Sistem memberitahu mereka bagaimana mereka tidak bisa mendapatkan Destiny Point dari peluang takdir di lingkungan mereka lagi. Sebagai kompensasinya, hadiah dari quest akan menjadi 3 kali lebih besar. Itu sebabnya 600.000 Destiny Points berubah menjadi 1.800.000 Destiny Points total. Sistem tidak berhenti di situ. Quest samping gagal. Fragmen asing telah meninggalkan semesta. Tidak ada hadiah yang akan diberikan. Bisakah kau bayangkan jika kita telah menghancurkan fragmen asing itu? Hadiahnya adalah 3 juta Destiny Point. Ryan hanya bisa merasa sedikit murung. Tentu saja, aku tahu itu akan menghancurkan peluang Tansan untuk kembali ke rumahnya, jadi aku tidak menyesalinya. Tetap saja, hadiah yang luar biasa. Roan tidak peduli dengan apa yang sudah dilakukan. Berhentilah mengomel. Setidaknya kegagalan pencarian Sisi tidak memiliki penalti. Sekarang, di mana kita? Nov Epsilon Lus B. Si kembar tahu bahwa mereka berada di dalam hutan binatang iblis. Ada banyak binatang iblis di sekitar. Tetap saja, mereka perlu mencari tahu di mana tepatnya. Sistem pesawat luar angkasa memang memindahkan mereka ke sisi barat laut alam dewa, tapi hanya itu saja. Ketepatannya tidak terlalu bagus, jadi mereka mungkin benar-benar jatuh di mana saja di sisi itu. Asteris Sub. Asteris. Kentucky tiba-tiba muncul di luar alam dimensi permata jiwa dan menarik napas dalam-dalam. Siapa peduli? Kami akhirnya kembali. Perasaan energi surgawi sangat bagus. Saya tidak perlu tetap terkurung di alam dimensi lagi. Jadi, apakah kita akan terbang? Kita hanya perlu menemukan level yang lebih tinggi di Menbis, dan kita akan tahu lebih banyak tentang tempat ini. Si kembar mengangguk. Sepertinya sebuah rencana. Mereka dengan cepat melompat ke punggung Kentucky. Arah manapun baik-baik saja, Kentucky, ayo pergi. Kentucky dengan cepat melebarkan sayapnya, dan dengan sebuah kepakan, tubuhnya membumbung tinggi ke langit seperti peluru.
Tidak ada batasan ruang, tidak ada batasan konsumsi energi. Kentucky bisa terbang sesuai keinginannya. Saat Kentucky terbang ke arah yang acak, si kembar menggunakan indera surgawi mereka untuk memindai hutan di bawah. Semakin banyak binatang iblis memasuki jangkauan mereka, tetapi mereka semua memiliki kultivasi di bawah alam transisi. Orang tidak boleh lupa bahwa di alam dewa, binatang iblis hanya memperoleh sentience ketika mereka mencapai alam transient. Hal semacam ini berlanjut selama 2 hari berturut-turut, yang mulai mengkhawatirkan si kembar. Kenapa tidak ada satupun transition realm demon beast yang muncul sampai sekarang? Apakah itu mungkin? Kentucky, yang juga menaruh perhatian, punya hipotesis. Kamu tahu bagaimana alam dewa bekerja. Semakin jauh kamu dari pusat, semakin rendah tingkat kultivasi makhluk hidup. Mungkin kita dikirim begitu jauh ke wilayah binatang iblis sehingga kita berakhir di tempat transisi realm atau demon beast tingkat tinggi sangat langka. Atau mungkin mereka tidak ada sama sekali. Itu jelas bukan kabar baik. Lagi pula, itu juga berarti mereka tidak akan menemukan sesuatu yang mirip dengan formasi teleportasi jarak jauh dimanapun. Berapa lama mereka harus terbang untuk menemukannya? Mereka tahu ke arah mana harus terbang untuk pergi ke pusat alam dewa. Tapi mereka tidak mampu terbang sejauh itu. Bab 2175 saya harap Anda bisa. Hal-hal berlanjut seperti itu selama 9 hari lagi. Akhirnya, Divine Sense Ryan menangkap keberadaan makhluk di tahap tengah alam transisi. Ah, itu dia. Cepat, Kentucky, pergi ke arah sana. Kentucky mengangguk dan meningkatkan kecepatannya. Kilatan cahaya dan kegelapan melintas di langit, segera mencapai sebuah danau besar di tengah padang rumput. Itu di sini. Kentucky kemudian melesat ke danau bersama Ryan, menyelam dengan kecepatan gila. Saat itulah mereka menemukan cangkang raksasa tergeletak tidak aktif di dasar danau. Makhluk di dalamnya adalah Demon Beast di alam transisi yang mereka deteksi beberapa waktu lalu. Ryan kemudian menggunakan Divine Sense untuk mengirim pesan ke Demon Beast air itu. Hai, maukah Anda menjawab beberapa pertanyaan? Cangkangnya sedikit bergetar. Binatang iblis itu kemudian menyebarkan Divine Sense-nya dan melihat Ryan dan Kentucky. Tentu saja, Ryan dan Kentucky membiarkan diri mereka terlihat. Jika tidak, perbedaan kultivasi akan membuat mereka tidak terlihat oleh Demon Beast. Benar saja, Demon Beast juga memperhatikan kultivasi Ryan dan Kentucky yang jauh lebih tinggi. Asterisk klak, klak, klak. Cangkangnya kemudian terbuka, menunjukkan Demon Beast Mollusca di dalamnya. Bagaimana si kecil ini bisa membantu, Tuan? Perbedaan besar dalam kultivasi jelas membuat Mollusca waspada. Ryan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, teman. Kami di sini bukan untuk menyakiti Anda, kami juga tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kami tahu kami berada di wilayah binatang iblis dari alam dewa. Namun, kami tidak tahu di mana persisnya. Apakah Anda dapat menunjukkan kepada kami di mana kami dapat menemukan kota Demon Beast? Meski beberapa kali lebih jarang, Demon Beast memang memiliki kota. Alasan kelangkaan mereka adalah fakta bahwa hanya di alam transisi mereka akan mendapatkan perasaan. Kelompok Ryan telah mengunjungi beberapa dari mereka selama waktu mereka dalam perawatan Regal Azure Dragon. Mollusca merasa lega karena sepertinya Ryan dan Kentucky tidak berbohong. Paling tidak, tidak ada alasan bagi mereka untuk memperlakukannya dengan baik karena mereka hanya bisa memaksakan jawaban darinya. Tetap saja, Mollusca itu cukup bingung dengan pertanyaan mereka. Kota, maafkan aku, teman. Maukah Anda menjelaskan kepada saya apa itu kota? Saya telah menjalani seluruh hidup saya di danau ini, hanya pergi keluar ketika saya benar-benar membutuhkan sesuatu, jadi saya tidak begitu tahu tentang dunia luar. Ryan dan Kentucky terkejut. Kamu tidak tahu. Mollusca melanjutkan dalam diam, menunggu mereka menjawab. Melihat Mollusca itu tidak berbohong, Ryan menggunakan Divine Sense miliknya untuk menjelaskan apa itu kota. Dan itu saja. Kami perlu tahu apakah ada tempat di sekitar sini yang mirip dengan deskripsi yang saya berikan kepada Anda. Kota-kota di wilayah Demon Beast benar-benar langka, tepatnya karena kurangnya makhluk hidup di dalamnya. Oh, ngomong-ngomong, kamu bisa memanggilku Ryan. Si Mollusca tampak terkagum-kagum dengan kata-kata Ryan. Ada hal-hal seperti itu di antara ras binatang iblis kita. Oh, benar, saya Zutuk. Ngomong-ngomong, saya berharap bisa melihat salah satu kota yang Anda bicarakan. Mereka tampak sangat menarik. Zutuk melanjutkan. Sayangnya,
Pasti tidak ada hal seperti itu di sekitar sini. Seperti yang saya katakan, saya hanya keluar beberapa kali karena kebutuhan, jadi saya mungkin salah. Namun, jika ada sesuatu seperti kota di sini, saya rasa saya akan tahu. Maaf karena tidak bisa membantu. Saya pikir Anda harus melihatnya. Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, teman. Apakah Anda mungkin tahu benua mana dari wilayah binatang iblis ini? Maaf, saya benar-benar tidak menyadari hal-hal seperti itu, jawab Zutuk. Namun, saya akui bahwa saya adalah pilihan yang sangat buruk untuk mengumpulkan informasi. Sebaliknya, Anda harus mengunjungi Red Luans. Leader mereka satu tingkat lebih tinggi dariku, dan dia pasti bepergian jauh lebih banyak daripada aku. Lagi pula dia adalah seekor burung. Burung iblis alam transisi tahap akhir. Ryan tidak melihat mengapa tidak. Tentu, tolong beritahu kami di mana kami dapat menemukan wilayah Luans merah ini. Beberapa menit kemudian, Kentucky melesat keluar dari danau dan membubung ke langit. Kembali ke danau, Zutuk memandangi tumpukan kecil batu surgawi peringkat 3 dengan penuh semangat. Dia belum pernah melihat batu surgawi peringkat 3 sebelumnya, apalagi begitu banyak. Apa yang dia anggap sebagai malapetaka ketika Ryan dan Kentucky muncul ternyata menjadi kekayaan terbesar dalam hidupnya sampai sekarang. Tentu saja, jumlah yang sedikit itu tidak berarti apa-apa bagi Ryan, jadi dia memberikan batu itu tanpa berpikir. Di udara, Kentucky menggunakan kekuatan spasialnya untuk meningkatkan kecepatan, terbang ke arah rumah Red Luans. Butuh 3 hari lagi untuk sampai ke sana, dan mereka terus menyebar Divine Sense tanpa henti. Namun, mereka masih belum bisa melihat satupun binatang iblis di alam transisi yang lebih tinggi. Hanya ketika Kentucky melihat pegunungan besar di kejauhan, mereka akhirnya menemukan satu lagi. Begitu merah. Kawanan burung merah yang tak terhitung jumlahnya terbang masuk dan keluar dari pegunungan, dengan sarang memenuhi mereka di setiap celah. Berbeda dari Divine Demon Beast Blue Luan, Red Luan cukup umum. Mereka memang membawa jejak samar dari garis keturunan Blue Luan yang sebenarnya, tapi itu jelas tidak menjadikan mereka Divine Demon Beast. The Red Luans memperhatikan pendekatan Ryan dan Kentucky. Sebagai makhluk yang sangat teritorial, mereka segera meluncurkan diri untuk melawan mereka, merah untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyingkirkan musuh. Namun, saat mereka akan bentrok secara langsung. *novelusb.com. Teriakan kuat bergema dari tunggangan Kentucky. Kehadiran garis keturunan Divine Demon Bird menyebar kemana-mana, menanamkan rasa takut di semua Red Luans. Tidak ada satupun Luan yang memiliki keberanian untuk mengepak ke depan lagi. Mereka semua melarikan diri kembali ke sarang mereka saat mereka gemetar tanpa henti. Kentucky kemudian mendarat di puncak salah satu gunung, menunggu. Saat itulah seberkas cahaya merah datang dari jauh di dalam gunung. Segera, itu mendarat tepat di depan Kentucky. Itu tidak lain adalah tahap akhir, tidak, sudah lama sejak Zutuk melihat Luan merah ini, yang sekarang berada di tahap puncak alam transisi. Saya minta maaf atas perilaku ras saya, senior. Saya Guti. Ada yang bisa saya bantu? Red Luan juga bisa merasakan garis keturunan Kentucky. Kultivasi juga terlihat jelas di sana, tetapi garis keturunan Kentucky jelas memberi Guti tekanan yang jauh lebih berat. Kentucky tersenyum menanggapi. Saya harap kamu bisa. Bab 2176 Perubahan Penghalang Benua. Kentucky mengangguk sebelum bertanya. Aku perlu tahu apakah ada Demon Beast City dengan formasi teleportasi di mana saja di area ini. Jika tidak, hanya mengetahui benua mana ini dan seberapa jauh jaraknya dari pusat Realm of Gods sudah cukup. Kepala Zutuk miring ke samping, jelas memperlihatkan kebingungannya. Formasi, kota, benua, alam dewa, apa itu? Bohong jika Kentucky dan Ryan mengatakan bahwa mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi. Namun, kenyataannya masih sedikit menyakitkan. Jelas bahwa mereka benar-benar sangat dekat dengan akhir alam dewa di sisi binatang iblis. Tentu, Realm of Gods sangat luar biasa besar, tapi itu tidak seperti tidak memiliki akhir. Ryan merenung sedikit dan memutuskan untuk menjelaskan hal-hal tersebut dengan pesan Divine Sense tentang hal-hal yang baru saja ditanyakan oleh Kentucky. Baru kemudian Zutuk mendapat gambaran tentang cara kerja alam dewa. Jadi tempat tinggalku ini disebut Realm of Gods. Dan, kota, yang kamu bicarakan ini sepertinya hanyalah mimpi. Tentu saja, aku tidak mengatakan bahwa senior berbohong.
Hanya saja meskipun aku sering bepergian di sekitar wilayah ini, aku belum pernah melihat yang seperti itu. Pertama-tama, apalagi jutaan binatang iblis yang memiliki perasaan di kotamu ini. Aku sendiri tidak tahu lebih dari 30 atau lebih binatang iblis di alam transisi. Namun, Zutuk teringat sesuatu. Konsep benua memang masuk akal. Anda berbicara tentang penghalang energi yang mencegah kita keluar, kan? Novelus B. Com. Ryan dan Kentucky mengangguk. Selama mereka berada di alam dewa, penghalang kontinental akan hadir bahkan jika mereka begitu jauh dari pusat. Zutuk lalu menjelaskan. Jadi begitulah benua terbagi. Hanya saja sesuatu terjadi pada penghalang itu beberapa dekade yang lalu. Dengan penghalang, Ryan dan Kentucky saling memandang sebelum melihat kembali ke Zutuk. Penghalang itu telah ada selama bertahun-tahun sejauh yang kita tahu. Apa yang terjadi padanya? Itu menghilang, jawab Zutuk. Apa? Ryan dan Kentucky terkejut. Apakah kamu yakin? Penghalang kontinental, tembok besar elemen dan energi yang membentang sampai ke langit, penghalang kontinental itu, menghilang. Zutuk menegaskan. Ya, saya juga sangat terkejut melihatnya. Itu sudah ada sejak saya mendapatkan kesadaran beberapa ribu tahun yang lalu. Namun, itu benar-benar hilang. Saya tidak tahu kenapa. Ryan merenung sedikit sebelum suara Roan bergema di benaknya dari dalam alam dimensi. Kemungkinan besar karena perang antara alam dewa dan dunia bawah untuk sisi timur laut alam. Bagaimana mereka berhasil menghilangkan penghalang itu, saya tidak tahu. Namun, saya cukup yakin itulah alasannya. Ryan harus mengakui bahwa kata-kata Roan masuk akal. Yah, apakah penghalang itu ada atau tidak, itu tidak akan banyak mengubah kita. Kami memiliki Fluky yang tinggal di dalam Luan. Dia bisa membawa kita melewati penghalang, jadi tidak masalah. Karena kultivasinya mengikuti kultivasi Luan, dia seharusnya berada di alam Void Tempering juga. Sudah bertahun-tahun sejak mereka melihat Fluky. Lagi pula, pria itu tidak tertarik tinggal di luar jiwa Luan. Dia hanya keluar ketika penghalang harus dilintasi. Jika bukan karena Luan memastikan bahwa dia masih di sana, dan ya, mereka mungkin mengira sesuatu telah terjadi pada roh itu. Ryan memikirkan masalah itu sejenak dan menanyakan hal lain. Kamu bilang kamu tahu sekitar 30 binatang iblis alam transisi, kan? Pernahkah kamu melihat binatang iblis di alam Void Tempering atau lebih tinggi? Dia berpikir bahwa kurangnya pengetahuan tentang Zutuk kemungkinan karena kultivasinya yang rendah. Di alam Void Tempering, kekuatan spasial mulai digunakan, sehingga kemampuan untuk menempuh jarak jauh meningkat beberapa kali lipat. Zutuk mencari ingatannya sejenak tetapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Maaf, saya benar-benar belum pernah melihat orang dengan kultivasi yang lebih tinggi dari alam transisi. Faktanya, si kecil ini tidak tahu alam seperti apa yang dimiliki kedua tuan saat ini, hanya saja itu jauh lebih unggul dari saya. Kentucky kemudian mengirimi Ryan pesan Divine Sense. Ryan, itu mungkin karena energi surgawi yang langka. Pernahkah Anda memperhatikan betapa tipisnya energi surgawi di sini? Ryan mengangguk. Begitulah cara Realm of Gods selalu bekerja. Semakin jauh dari pusat, semakin rendah konsentrasinya. Saya hanya tidak berharap konsentrasi menjadi sangat rendah pada titik mencegah binatang iblis mencapai alam Void Tempering. Ini sangat mengingatkan saya pada dunia fana dan energi spiritual. Ryan kemudian melihat ke arah tertentu. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh dia dari pusat alam dewa, dia setidaknya tahu arah untuk pergi ke sana. Dia kemudian melihat kembali ke Zutuk dan berterima kasih padanya. Kamu banyak membantu kami. Terima kasih, teman. Kami akan menyerahkanmu ke perangkatmu sendiri. Kentucky dan Ryan kemudian bersiap untuk pergi dan bahkan bersiap untuk melempar Zutuk beberapa batu surgawi tingkat 3 ketika tiba-tiba, Zutuk meminta perhatian mereka. Tunggu. Ryan dan Kentucky menatap Zutuk, bingung. Apakah kamu lupa menyebutkan sesuatu? Zutuk menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu. Zutuk kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Tuan, apakah Anda mengizinkan saya untuk menemani Anda? Saya akan memastikan bahwa saya akan membantu. Tidak sulit untuk memahami mengapa Zutuk menanyakan hal seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang di atas alam transisi, jadi dia jelas ingin ke sana suatu hari juga. Yah, alam dimensi permata jiwa masih membutuhkan banyak nyawa untuk diisi, komentar celis dari dalam alam dimensi. Ryan setuju dengannya. Baiklah, Zutuk.
Aku akan mengirimmu ke dalam pocket dimensional realm. Jangan melawan. Alam dimensi. Zutuk kemudian merasakan tarikan spasial di sekitar tubuhnya. Dia secara naluriah mencoba melawan tetapi kemudian teringat apa yang dikatakan Ryan dan membiarkannya mengambil alih tubuhnya. Lain kali dia melihat, dia sudah berada di dalam alam dimensi permata jiwa. Ini, benar saja, Zutuk juga belum pernah berada di alam dimensi. Namun, dia dengan cepat ditarik keluar dari alam dimensi lagi oleh Ryan, muncul kembali di pegunungan. Maaf, saya lupa bertanya. Apakah Anda ingin membawa ras Anda? Kami memiliki banyak ruang di alam dimensi, jadi Anda tidak akan menempati banyak. Zutuk melihat sekeliling. Ras Luan Merahnya memiliki ribuan anggota di pegunungan ini. Apakah sesuatu yang nyata, itu benar-benar cocok untuk semua orang? Ryan mengangguk. Ya, namun, itu juga berarti kamu akan meninggalkan rumahmu. Mungkin selamanya karena kembali ke tempat ini akan sangat sulit di masa depan. Pikirkan baik-baik. Namun, Zutuk dengan cepat mengambil keputusan. Ya, bawa kami semua. Bagaimana dia bisa menyangkal rasnya tentang perubahan seperti itu? Dengan teriakan keras, semua Luan Merah di seluruh pegunungan berkumpul di dekatnya sambil menggunakan energi surgawi mereka untuk membawa sarang dan telur mereka. Ryan mengangguk dengan ekspresi puas dan segera mengirim mereka semua ke dalam dimensi permata jiwa. Mereka memiliki beberapa pegunungan di planet realm dimensi permata jiwa yang baru. Jadi sangat cocok untuk Red Luans jika mereka mengambil salah satu dari mereka untuk hidup. Bab 2177 Kita membutuhkan gerbang tata ruang. Di dalam alam dimensi, Zutuk dapat merasakan konsentrasi energi surgawi yang jauh lebih tinggi, yang benar-benar membuatnya bersemangat. Ini sangat bagus, alam dimensi selalu memiliki energi surgawi beberapa kali lebih banyak daripada dunia luar, berkat celis, jadi jelas jauh lebih baik. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan penggunaan Divine Stone secara langsung. Celis cukup senang memiliki Demon Beast di dalam karena semua Demon Beast sejauh ini masih di bawah alam transisi. Itu berarti dia tidak perlu mengatur balapan Red Luan dan hanya memberi Zutuk penjelasan tentang cara kerjanya. Zutuk jelas terkejut melihat makhluk surgawi lain tetapi dengan cepat beradaptasi. Dia menerima perintah celis dan mengendalikan anggota rasnya untuk menyebar di pegunungan yang diberikan kepada mereka. Tepat setelah itu, dia membuat sarang untuk dirinya sendiri dan tidak membuang waktu. Siapa tahu Ryan tiba-tiba memutuskan untuk membuangnya. Dia perlu memanfaatkan energi surgawi yang sangat besar ini sebanyak mungkin. Dia bahkan merasa bahwa dia sekarang bisa melampaui alam transisi yang terkenal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh binatang iblis lain yang dia tahu. Dengan segala sesuatunya diatur, Ryan dan Kentucky kembali ke alam dimensi permata jiwa. Lagi pula, cukup jelas bahwa mereka tidak akan menemukan informasi lagi di dunia luar. Mereka terlalu jauh dari senter. Bahkan jika Kentucky terbang dengan kecepatan tinggi tanpa henti, mungkin butuh ratusan tahun sebelum mereka akhirnya tiba cukup dekat dengan benua Demon Beast yang memiliki formasi teleportasi. Dan itu hanya perkiraan. Mungkin itu akan memakan waktu lebih sedikit, tetapi mungkin juga akan memakan waktu lebih lama. Mereka semua duduk di dekat celis dan mulai berdiskusi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita mulai bepergian meskipun butuh waktu lama untuk sampai ke senter? Itu bukan ide yang buruk, kan? Celis bertanya. Itu berarti aku akan berkultivasi dengan inti energi asal surgawi sepanjang jalan. Pada saat kita sampai di sana, kita semua seharusnya sudah berada di alam ruang elemental. Tidak, dengan energi surgawi sebanyak ini dan diriku sendiri dalam campuran, itu akan bukan mimpi untuk pergi jauh-jauh ke alam ruang waktu. Tentu saja, menjadi lebih kuat akan sangat bagus. Namun, si kembar tidak lupa bahwa alam dewa dan dunia bawah sedang berperang untuk sisi timur laut dari pusat alam dewa. Mereka mengetahuinya setelah keluar dari rawa tanpa kembali, jadi bohong jika mereka mengatakan mereka tidak mengkhawatirkan Kalina, Kia, dan anak-anak mereka. Kita tidak bisa memakan waktu selama itu. Pasti ada cara, mau tak mau Ryan menyebutkan. Celis tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Pada akhirnya, baginya, tidak masalah apakah mereka membutuhkan waktu lebih lama atau tidak. Dia senang selama dia bisa terus berkultivasi. Saat itulah Roan berbicara. Kita perlu membuka gerbang tata ruang. Seperti yang disebutkan sebelumnya,
gerbang tata ruang dapat digunakan untuk menempuh jarak yang sangat jauh, seperti halnya formasi teleportasi. Lebih baik lagi, tidak perlu memiliki teleport formation lain di sisi lain untuk digunakan. Namun, gerbang tata ruang hanya bisa dibuka di alam ruang waktu, tahu. Disebutkan Kentucky. Tidak ada seorang pun di sana yang memiliki kemampuan ini. Sister Orb mengerti dari mana asal Roan. Jadi kamu berniat membeli upgrade itu sekarang, kan? Ryan juga mengambil petunjuk itu. Begitu ya, kamu ingin membeli Time Acceleration Upgrade. Saya pikir Anda harus melihatnya. Si kembar memiliki opsi lain dalam daftar pemutakhiran yang dapat mempercepat waktu di dalam alam dimensi permata jiwa. Namun, menurut Sister Orb, jumlah percepatan waktu bergantung pada seberapa banyak Divine Energy yang digunakan. Secara alami, jika Divine Stone digunakan untuk mengisi fitur ini, akselerasi waktu akan menjadi lebih tinggi. Hanya saja mereka tidak tahu seberapa cepat yang bisa mereka dapatkan dengan energi yang tersedia bagi mereka sekarang. Celis, jelas, tidak menyukai ide itu sedikit pun. Kamu tidak mungkin berpikir untuk menggunakan Divine Origin Energy Cores milikku, kan? Bahkan jika waktu dipercepat di dalam alam dimensi, bagi Celis, seolah-olah tidak ada yang terjadi saat berada di dalam. Apakah dia menghabiskan 1000 tahun berkultivasi dalam waktu yang dipercepat atau dalam waktu normal, faktanya dia akan mengalami 1000 tahun. Tak perlu dikatakan bahwa dia lebih suka tidak menggunakan inti energi asal surgawinya untuk hal lain selain kultivasi. Sial baginya, itulah yang ingin dilakukan Roan. Bahkan jika waktu yang dia alami saat berkultivasi sama, faktanya tidak lama lagi akan lewat di luar. Begitu mereka bisa membuka gerbang tata ruang, yang lainnya tidak masalah. Mereka bisa langsung berangkat ke pusat alam dewa. Sepertinya kamu mengerti rencananya, Novellus B. Com. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Mereka milikku. Celis jelas menolak. Ryan menepuk Celis dengan ekspresi sedih. Maaf Mas. Tapi itu perlu. Mungkin bukan untukmu, tapi pasti untuk kami. Celis masih ingin menolak. Tapi sekali lagi, ini adalah alam dimensi permata jiwa. Si kembar bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dengan barang-barang di dalamnya. Yah, persetan. Kentucky kemudian mengangkat sayapnya. Bagaimana kalau kita menggunakan waktu ini untuk mengumpulkan beberapa binatang iblis di wilayah ini untuk mengisi alam dimensi? Kamu melihat betapa mengagumkannya Zutuk, jadi aku cukup yakin binatang iblis alam transisi lainnya akan langsung melompat pada kesempatan untuk tinggal di sini. Ryan dan Roan tidak perlu mengeluh tentang rencana itu. Tentu, kenapa tidak? Kami akan menyerahkan tugas ini padamu, Kentucky. Bicaralah dengan Zutuk dan lihat di mana kamu bisa menemukan monster iblis alam transisi lainnya. Cobalah untuk membawa ras mereka bersama mereka juga. Di atasnya, Kentucky segera bergegas ke pegunungan Red Luan. Dia benar-benar tidak ingin terjebak di alam dimensi selama bertahun-tahun lagi. Aku menerima apapun yang ayah dan paman putuskan, Luan sama sekali tidak mempermasalahkannya dan hanya memihak si kembar. Dengan penyelesaian itu, Ryan dan Roan mendekati Soulgem Orb dan mengakses daftar upgrade. Bab 2178 Tanpa Energi. Si kembar memproyeksikan pikiran mereka ke dalam Soulgem Orb dan dengan cepat menemukan tujuan yang mereka inginkan. Opsi waktu ada di sana untuk mereka. Percepatan waktu 1 juta poin takdir. Sister Orb, berapa Destiny Point yang kita miliki saat ini? Ryan bertanya sebelum melanjutkan pembelian. Saat ini kamu memiliki 2.633.215 Destiny Points. Anda dapat memperoleh percepatan waktu ini dan mengalokasikan poin yang tersisa di tempat lain. Ryan dan Roan mengangguk, melanjutkan untuk memulai pembelian dengan segera. Percepatan waktu 1 juta poin takdir. Konfirmasi pembelian. Ya, poin takdir, 2.633.215. Pembelian dikonfirmasi. Memulai peningkatan. Seketika, seluruh atmosfer Soulgem Dimensional Realm mulai berubah. Cahaya keemasan menembus setiap sudut planet ini, termasuk bawah tanah dan langitnya. Hal yang sama terjadi dengan matahari dan kehampaan yang mengelilinginya. Di dekat struktur lain dari sistem permata jiwa, sebuah konstruksi baru mulai terbentuk. Meskipun ukurannya tidak besar, mereka cukup luas untuk ditinggali beberapa orang. Tentu saja, itu tidak ada sehingga seseorang bisa masuk ke dalam. Itu jelas tidak ada hubungannya dengan itu. Perubahan ini berlanjut selama beberapa jam,
menimbulkan kekhawatiran di antara binatang iblis dan penduduk desa. Sister Orb harus mengunjungi desa dan meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja, sementara Celis menyampaikan informasi yang sama kepada Zutuk. Janganlah kita lupa bahwa Rean dan Roan masih menyimpan semua orang dari rumah sesame di alam, karena mereka belum diberi kesempatan untuk pindah ke wilayah manusia di alam dewa.novelusb.com. Di beberapa titik, penghalang spasial yang memisahkan alam dimensi permata jiwa dari luar ruang spasial mengambil rona emas samar. Terbukti, ini menunjukkan adanya energi temporal. Penonton mengamati perubahan ini sampai, akhirnya, pancaran keemasan di lingkungan mereda. Namun, jejak warna keemasan di spatial barrier tetap ada. Peningkatan selesai. Meskipun jelas bahwa dimensi-dimensi permata jiwa telah mengalami perubahan yang signifikan, itu tidak berdampak pada struktur fundamentalnya. Kalau bukan karena rona emas di spatial barrier, orang tidak akan melihat bahwa sesuatu telah terjadi. Mari kita lihat ke dalam gedung baru itu. Rean dan Roan tidak memedulikan hal ini, langsung melanjutkan ke struktur yang baru muncul sebagai hasil dari peningkatan. Di dalam, mereka menemukan lubang kosong di tanah. Selain itu, rune emas yang tak terhitung jumlahnya menghiasi seluruh struktur. Terakhir, sebuah layar yang ditempatkan di seberang ruangan menghadap ke pintu masuk, saya pikir Anda harus melihatnya. Sister Orb melayang ke dalam segera setelah itu. Baiklah, saya telah memperoleh instruksi lengkap tentang bagaimana ini berfungsi, meskipun seharusnya sudah cukup jelas. Lubang di tanah adalah tempat Anda harus menyimpan sumber energi surgawi yang akan mempercepat waktu dalam dimensi-dimensi permata jiwa. Sedangkan untuk layarnya, ini memungkinkan Anda untuk mengontrol kecepatan waktu bergerak. Secara alami, seluruh bangunan ini merupakan formasi sirkuit yang kompleks. Rean dan Roan mengangguk. Itu bagus untuk diketahui. Namun, dapatkah percepatan waktu beroperasi dengan memanfaatkan energi surgawi sekitar? Itu bisa, tapi kecepatan fungsinya bergantung pada lokasi kita saat ini. Seperti yang Anda ketahui, alam dimensi permata jiwa mengumpulkan energi surgawi dari berbagai dunia luar dan memusatkannya di dalam alam. Akibatnya, energi surgawi di dalam secara konsisten lebih melimpah daripada di luar. Oleh karena itu, jumlah energi surgawi yang tersedia untuk mempercepat waktu bergantung pada volume energi surgawi yang ditarik dari luar. Energi surgawi di bagian alam dewa ini sangat langka sehingga binatang iblis di sini tampaknya tidak mampu mencapai alam void tempering. Meski begitu, jangan berharap akselerasi yang signifikan. Efeknya akan jauh lebih besar jika kita berada di pusat alam dewa. Dia menambahkan lebih lanjut, ngomong-ngomong, formasi sirkuit ini tidak membedakan jenis energi. Itu bisa menggunakan energi dari dunia bawah dan surga juga. Si kembar puas dengan hasilnya. Rean kemudian melangkah maju dan mencapai layar, membuatnya langsung menyala dan mengungkapkan informasi dasar. Percepatan waktu, tidak aktif. Sumber energi, lingkungan. Selanjutnya, Rean memilih opsi akselerasi waktu yang menghadirkan beberapa pilihan tambahan. Harap tentukan kecepatan akselerasi. Sialan, Rean terkejut dengan kecepatan luar biasa yang bisa dipercepatnya. Pilihannya berkisar dari 2 kali lipat hingga 1000 kali lipat. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk berakselerasi 1000 kali? Cara kerja sistem juga mudah dipahami. Bersamaan dengan besarnya akselerasi, jumlah energi surgawi yang dibutuhkan ditampilkan. 3 tingkat awal, sesuai dengan 2, 3, dan 4 kali, diberi label lingkungan. Jadi, energi surgawi lingkungan cukup untuk melipat gandakan percepatan waktu, ya. Roan mengangguk. Tampaknya begitu. Aktifkan formasi dan mari kita saksikan fungsinya. Tanpa ragu, Rean memilih opsi 4 kali untuk diuji. Setiap rune emas di ruangan itu terpancar terang saat bangunan itu sendiri mulai menyerap energi surgawi dari luar alam dimensi permata jiwa. Selanjutnya, alam dimensi memancarkan cahaya keemasan selama beberapa detik, menandakan percepatan waktu di dalamnya. Akhirnya, kecepatan waktu ditetapkan 4 kali kecepatan aslinya. Rean bahkan menjalin sedikit hubungan dengan dunia luar, mengamati sebatang pohon yang bergoyang tertiup angin. Dari sudut pandangnya, pohon itu tampak bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, tepatnya 4 kali lebih lambat. Tentu saja, bukan pohon itu sendiri yang melambat, melainkan alam dimensi permata jiwa yang telah dipercepat. 4 kali. Dan kami bahkan tidak membutuhkan batu surgawi untuk ini. Namun,
Kegembiraan mereka menghilang secepat itu tiba. Itu karena mereka melihat perubahan di lingkungan mereka. Energi surgawi telah lenyap. Memang, semua energi surgawi dalam alam dimensi permata jiwa telah lenyap seluruhnya. Alasannya menjadi jelas bagi siapa saja yang merenungkan situasinya. Energi surgawi yang biasanya menopang alam dimensi sekarang seluruhnya dikonsumsi oleh formasi percepatan waktu.